Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue. Sekarang kita udah berada di chapter 10 dengan materi partial pre-rendering. Nah, kalau sebelumnya itu kita sudah belajar streaming ya. Nah, di sini kita akan melakukan kombinasi static rendering, dynamic rendering, dan streaming di root yang sama menggunakan partial pre-rendering atau PPR. Oke. Kita akan belajar apa itu pre-rendering dan bagaimana pre-rendering bekerja. Oke, di sini ada perbedaannya dulu ya untuk static dan dynamic roots. Jadi untuk banyak aplikasi yang dibuat hari ini ya atau dibuat sekarang ini, mereka itu kita bisa memilih static dan juga dynamic rendering untuk beberapa aplikasi kita. Atau untuk specific root gitu. Dan di Next.js ini kita bisa disebut dengan dynamic function di dalam root. Oke. Seperti query pada database kita. Dan juga semua root akan menjadi dynamic. Nah, kebanyakan root itu tidak full static atau tidak full dynamic. Nah, untuk sebuah example di sini ya, bisa kita cek pada link yang selalu disediakan oleh Next.js, yaitu adalah e-commerce site ya. Jadi kita you might want to statically render the majority of the product's information pack. Jadi kita bisa, misal kita ingin menggunakan static render pada produk information pack, tapi kita juga ingin melakukan fetch data user card dan rekomendasi produk itu secara dynamic gitu. Jadi ini bisa mengizinkan kita ya untuk menampilkan personalized content kepada user kita itu sendiri. Nah, going back to your dashboard page, what components will you consider static versus dynamic? Nah, di sini kita bisa cek lagi di bagian dashboard page kita bisa menentukan di mana nih kita mau menerapkan static dan di mana kita ingin menerapkan dynamic gitu. Ketika kita sudah ready, kita bisa review aja di sini solutionnya. Nah, jadi pada cart di sini ya, kita sudah cek juga sebelumnya itu. Kita bisa cek dulu di bagian e-commerce ini sendiri. Ya, ini menggunakan static rendering. Sedangkan ini menggunakan dynamic rendering karena datanya itu tidak static atau datanya adalah dynamic. Di sini adalah sebuah rekomendasi produk. Saat kita menggunakan ini, misalnya kita melihat halaman Donexit Elite ini, akan dicari nih data yang mirip dengan produk yang sedang kita lihat gitu. Dan datanya kan akan berubah-ubah ya. Jadi misalnya data Fusel Komodo Porta ini misalnya sedang habis atau telah dihapus, berarti kan nantinya akan digantikan dengan data yang lain yang mirip dengan ini juga gitu. Nah, kalau kita static, misalnya datanya dihapus, berarti kan cuma 3 aja ya, -1, ataupun di sini juga nih sudah habis atau sudah dihapus, berarti datanya yang muncul hanya 2 gitu. Sedangkan dengan menggunakan static dynamic rendering itu akan dicari lagi datanya yang mirip dengan produk yang sedang dilihat ini gitu. Untuk customer review juga, nah ini juga menggunakan dynamic katanya yang tadi, karena review itu bisa bertambah terus menerus gitu. Dan mungkin untuk aplikasi kalian itu usernya bisa melakukan edit review. Jadi reviewnya itu kan diambil dari database, dilakukan dengan fetching data. Jadi harus menggunakan dynamic seperti itu. Nah, kalau di sini di dashboard ini contohnya adalah pada bagian sitemap. Ini adalah dynamic gitu. Untuk sitemap adalah static maksudnya. Nah, untuk bagian cart, recent revenue, latest invoice, dan juga tombol sign out ini menggunakan dynamic gitu. Karena ini melakukan fetch data dari database. Nah, apa itu partial rendering? Jadi di Next.js 14 dijelaskan secara experimental version dari partial rendering. Nah, untuk rendering model yang baru, ini mengizinkan kita untuk melakukan kombinasi benefit dari static dan juga dynamic rendering pada halaman yang sama atau root yang sama gitu.
Oke. Jadi ketika user dari gambar ini ya, dijelaskan ketika user melakukan kunjungan pada root kita, static root itu akan includes navbar dan juga product information yang telah disajikan. Ini akan make sure kita untuk melakukan initial load, fast initial load. Lalu shell lib holes where dynamic content. Jadi shell meninggalkan lubang ya ketika dynamic di mana dynamic content seperti cart dan juga recommended product akan di load secara asynchrony, secara asinkron. Nah, lalu async holes ini adalah streamed di dalam paralel ya. Jadi ini akan mengurangi load time pada seluruh halaman kita itu. Nah, jadi apa itu holes pada dalam konteks partial operand ring ya? Jadi kan ada holes ya, lib holes dan juga async holes gitu. Jadi kita ditanya nih, holes itu maksudnya apa di dalam pra-rendering gitu. Jadi kalau di sini ada holes itu adalah location di mana JavaScript itu di disable, location di mana dynamic content akan di load secara synchronously, lalu location di mana third party itu akan di load gitu. Oke, kita coba pilih bagian B. Ya, benar, untuk location sendiri itu adalah untuk host sendiri di dalam partial rendering itu adalah sebuah lokasi di mana dynamic content akan dimuat secara asinkronus. Oke, bagaimana partial rendering itu bekerja nih? Jadi, partial rendering menggunakan React Suspense, yang kita sudah pelajari di chapter sebelumnya. Nah, jadi suspense itu fallback. Suspense fallback itu embed into the initial HTML file along the static component. Nah, jadi saat pada waktu build atau dalam saat revalidation, static content itu akan dilakukan pre-render untuk membuat sebuah static shell. Nah, rendering of dynamic content itu akan dipostpone atau akan ditunda sampai user request root tersebut. Nah, lalu kita akan melakukan wrapping komponen di suspense itu doesn't make the component, tidak akan membuat komponen itu menjadi dynamic, tapi suspense itu digunakan sebagai boundary between, sebagai hubungan gitu ya antara static dan juga dynamic kode kita. Nah, cara mengimplementasikannya seperti ini. Jadi untuk melakukan enable-nya kita akan mengubah pada bagian config nih sekarang. Oke, kita buka juga di bagian config. Nah, next config.app.mjs di sini. Kita bisa menambahkan sebuah JSON ya, JSON. Perhatikan itu adalah eksperimental. Objeknya adalah PPR incremental. Oke, incremental ini akan mengizinkan kita untuk mengadopsi PPR pada specific root katanya. Sekarang kita bisa menambahkan eksperimental PPR menjadi true di dalam layout dashboard gitu. Kita bisa copy aja ya. Pada layout di bagian dashboard ya. Oke, ini kita bisa export default function PPR true. Oke, hanya seperti itu katanya. Kita tidak bisa melihat perbedaan nih di aplikasi kita pada saat development, tapi kita akan menotice nih performa improvement pada production. Jadi ini akan terlihat nih performanya kalau aplikasi kita sudah di deploy atau sudah pada tahap production. Kalau pada tahap development pada di lokal itu katanya tidak terlalu kelihatan dan tidak terlalu signifikan gitu. Nah, katanya Next.js akan pra-render static parts dalam root kita dan defer the dynamic parts sampai user merequest itu kembali. Nah, yang bagus dari ini adalah dari partial rendering itu adalah kita tidak perlu melakukan perubahan pada kode kita untuk menggunakannya katanya. Nah, as long as you're using suspense, nah
as long ya, aduh gue lupa untuk perumpamaannya itu gimana ya, untuk artinya. Jadi pokoknya as long as kita menggunakan suspense untuk wrap dynamic part, Next.js itu akan mengetahui part mana nih dari root kita yang static dan mana yang dynamic gitu. Jadi dia sudah mengetahuinya gitu ya, jadi kita tanpa perlu merubah kode-kode kita lagi. Dan katanya PPWR ini dipercaya ya sebagai hal yang potensial gitu untuk become the default rendering model, untuk dijadikan sebagai default rendering model pada web aplikasi katanya. Nah, ini dibawa bersamaan the best of static site and dynamic rendering. Mungkin ini masih eksperimental katanya, tapi ini akan distabilisasi lagi pada masa mendatang ya katanya, untuk membuat ini adalah cara ya, default untuk membuild dengan Next.js katanya gitu. Jadi untuk PPWR ini katanya masih tahap pengembangan gitu, tapi nantinya akan terus dilakukan untuk dilakukan pengembangan lagi, karena nantinya sudah dipercaya dan akan buat secara default untuk proyek Next.js itu sendiri. Oke, untuk recap di sini ya, kita sudah menyelesaikan beberapa chapter untuk optimalisasi data fetching kita pada aplikasi kita. Mohon maaf kalau gue agak lemes di sini karena agak lumayan capek gitu. Oke, yang pertama kita sudah membuat database ya di region yang sama ya pada aplikasi kita untuk mengurangi latensi. Makanya kemarin gue menggunakan Singapura gitu, karena yang paling dekat dengan Indonesia gitu, untuk mengurangi latensi pada database dan server kita. Setelah itu kita telah membuat fetching data dari server kita menggunakan React Server Component. Setelah itu kita juga sudah menggunakan SQL untuk melakukan fetch data ketika kita membutuhkannya. Setelah itu kita sudah membuat parallel data fetching menggunakan JavaScript. Lalu kita telah mengimplementasikan streaming untuk menghindari slow data request ya, untuk pada blocking halaman kita itu sendiri. Setelah itu kita sudah melakukan pemindahan data pada komponen yang kita butuhkan gitu. Nah, untuk di next chapter ini kita akan mempelajari 2 pattern katanya ya, yang kita butuhkan untuk melakukan implementasi data saat fetching data, yaitu pada bagian search dan juga pagination. Oke, untuk chapter 10 sudah selesai, berarti kita bisa lanjut ke next chapter.